Ya itu yang kemarin aku bilang temanku itu kan double data kata Oke, itu sayang, katanya. sebentar. Aku ingat kamu. Kemarin kamu sempat WhatsApp sebelum HP ku lost doll itu. Kamu tahu kan, telepon deh aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama Facebook. Iya, Waktu kamu nyebut namamu masih belum masuk. Kenapa, sayang? ya itu kan aku nolongin teman, ya itu yang kemarin aku bilang. Terus ternyata dia ada dua data gitu Kak Dewa. Hmm. Terus? Nah, itu dia kan data ganda. Tapi kenapa udah 2 bulan kok belum ada keputusan? Dia udah di penjara 2 bulan Kak Dewa, belum sidang. Dulu, kenapa dia di penjara? Data ganda nggak di penjara loh. Ya itu pertama dia part time, katanya part time 3 rumah. Part time 3 rumah, tapi ketangkep mungkin di satpam bawahnya, nggak tahu juga aku ceritanya gimana. Terus tiba-tiba dia katanya data ganda, terus KTP-nya ada 2. Katanya itu KTP-nya punya orang, tapi yang punya nomor KTP itu udah meninggal. Terus kata temanku, harus apa Kak Dewa? Berarti itu bukan data ganda, Dok. Itu kriminal. Make data orang lain. Itu bukan data ganda, itu kriminal. Itu kriminal. Kayak aku punya KTP, terus karena aku residen Hong Kong, KTP ku hilang dipakai dia. Itu kriminal, itu bukan data ganda. Tapi kan kalau kita pertama masuk Hongkong kan langsung bikin KTP, masa ada 2 orang gitu yang pakai, kan nggak mungkin ya Kak Dewa ya? Nggak mungkin, berarti dia sedang memakai KTP orang lain. Karena banyak kejadian mbak-mbaknya itu yang kerja di restoran atau kerja di apa, itu punya KTP palsu. Itu bukan data ganda. Data ganda itu kesalahan yang dilakukan oleh PT. Tapi kalau kamu memalsukan data, itu penjara. Itu penjara. Jadi ada 2. Data ganda itu karena dari Indonesia, dari PT, kamu tidak tahu apa-apa. Tapi kalau kriminal data palsu, itu beda lagi. Kamu buatnya di Hong Kong. Ada satu sindikat yang memberikan KTP orang ke orang lain. Itu sindikat. Oh jadi nggak masuk logika juga, masa dia pakai data 2 ya Kak Dewa ya? Masuk Kan akal, mungkin ya masuk Kak akal, Dewa. masuk akal. Banyak itu terjadi. Jadi aku sering lihat karena aku dulu kerja di restoran di Sentral, itu ada anak punya KTP-nya orang. Aku lihat fotonya itu kabur. Kenapa? Karena dia apply cuci piring di kantorku dan aku di situ sebagai manajer, otomatis yang interview aku. Nah, dari situ aku nanya, bisa minta KTP-nya karena aku yang handle di kantor di restoran itu. Saat aku lihat, loh, ini kayaknya bukan KTP-mu loh, Mbak. Oh, ini KTP saya agak buram. Aku bilang nggak mungkin. Terus akhirnya dari situ dia cerita bahwa ada orang yang nyuruh dia melakukan seperti itu dan apply. Kalau restorannya tidak ya nggak apa-apa, nggak tahu. Tapi kalau restorannya ya nggak bisa. Iya, aku kan orang-orang yang itu yang aku kemarin bilang itu Kak Dewa, ternyata itu. Suaramu kemeresek kah? Terus? Iya, terus ternyata temenku punya data ganda gitu, udah 2 bulan Data palsu. Kalau itu data palsu bukan ganda, Dok. Data ganda itu dari Indonesia di sini. Lah itu pemalsuan data di Hong Kong. Itu sangat kriminal itu. Kira-kira emang benar dia di penjara, nggak bisa tahanan luar yang seperti Kak Dewa kemarin bilang tahanan luar 2 bulan terus diskon sebulan gitu Kak Dewa? Nggak bisa. Kan itu kan aku udah jelaskan ada 2 data ganda dari Indonesia yang melakukan kesalahan PT. KTP-nya 2, itu kesalahannya dari PT yang ganti nama PT. Tapi kalau data pemalsuan data, kamu di Hong Kong namanya Yuni, terus kamu pakai datanya Rina, padahal Rinanya itu ada, KTP-nya Rina, berarti itu pemalsuan. Ngerti nggak? Data ganda adalah orang yang sama punya nama 2. Oke? Iya, soalnya kita kan lihat YouTube-nya Kak Dewa bilang, kata Kak Dewa kan 2 bulan diskon, 1 bulan tahanan luar, ya kita pikir dia bisa kerja lagi, balik lagi. Tidak bisa, kan dia itu kan data ganda Indonesia. Satu orang KTP 2. Lah ini Iya, satu orang punya KTP 2 tapi beda orang. Beda nama. Katanya yang orang itu udah meninggal, kok bisa gitu sih Kak Dewa? Ya bisa dong. Kan aku udah bilang ada sindikat kan tadi, sudah aku jelaskan ada sindikat kan tadi. Iya.
Terus ini lagi temanku Kak Dewa, temanku nanya kemarin dia udah WhatsApp Kak Dewa nggak dibalas-balas. Dia katanya pasportnya ditahan majikan. Terus dia mau renew, tapi nggak cimeng-cimeng, gimana itu Kak Dewa? Ya berarti nggak renew dong. Mau renew nggak cimeng-cimeng berarti kan nggak renew. Ya laporkan aja ke KJRI kapan dia finishnya. Iya. Ini seharusnya bulan ini dia tanda tangan, tapi pasportnya selama 10 tahun dia di situ nggak pernah dikasih. Kan harus renew paspor. Iya, masa mau renew pasportnya nggak dikasih, udah gitu belum tanda tangan juga. Dilaporkan KJRI, jangan-jangan dia overstay. Masa sih overstay? Pisahnya katanya Desember bisa Kak Dewa. Kita harus nanya Manduk, kan kita nggak tahu. Kamu cuma menduga dan menyangka. Kan lebih baik menanyakan sama agennya atau KJRI, Mas sayang. Oh iya, dia bilang katanya gini, aku 10 tahun itu aku finish, rekod bagus, 6 Desember bisa finish, nggak pernah ada masalah. Terus long service nggak dikasih katanya. Kalau long service kan nggak wajib, selagi majikan masih membutuhkan dan dia tidak mau, ya tidak dapat loh dia. Iya, lagian dia nggak ada perjanjian juga, kalau nuntut juga kan nggak bisa Kak Dewa. Ada perjanjian pun nggak bisa nuntut, karena itu tidak wajib. Iya, dia WhatsApp dari kemarin mau curhat sama Kak Dewa, katanya nggak di. HP ku los HP ku sudah dol lah. Nggak bisa buka, restart lagi ya ini barusan restart lagi. Jadi kalau SMS yang masuk kemarin udah nggak bisa baca kok. Kak Dewa di Junwanya di kantor mananya sih? Di Nanfong sayang, lantai 9. Lantai 9 yang itu kan, yang liftnya 2 itu bukan ya? Iya. Yang sebelah Iya. gedungnya itu kan? Ya, makasih banyak ya Kak Dewa. Yo. Oke, Oke, aku tunggu sayang. Oke. Makasih banyak. Yo, bye. Mungkin gak ada yang sadar dan tidak ada yang tahu ya kalau kalian cuman bekerja di rumah majikan satu, semuanya baik-baik aja. Jadi giliran kayak gini, kalian tidak percaya dan kalian akan merasa bahwa aneh. Tapi saya yang pernah melanglang buana kemana-mana, maksud saya adalah saya pernah kerja di agent, saya pernah kerja di restoran, dan saya pernah di kantor-kantor lain. Bagi saya informasi ini sebenarnya bukan baru ya. Ini sindikat ini sudah lama sekali, di mana orang-orang Indonesia itu dikasih KTP yang palsu, tapi saya kan tidak ada bukti akurat ya. Saya cuma menemukan sekali karena dia apply dishwasher di restoran saya. Kenapa saya bisa tahu bahwa ini sebenarnya sindikat? Jadi yang kebanyakan tahu tuh dari sindikat-sindikat di restoran ya. Jadi karena saya bekerja di restoran dan jadi banyak yang apply dan banyakan tuh dari Aslum, Swaka, dan kalau Swaka ditolak itu mereka pakai KTP-nya orang. Bahkan mereka tuh juga kan kantor saya kan punyanya bule ya. Jadi mereka nggak tahu kalau overstay Swaka itu bisa vaksin. Mereka berpikir bahwa orang overstay itu nggak mungkin bisa vaksin, padahal bisa gitu loh. Jadi buat teman-teman yang di luar sana lebih berhati-hati karena kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Lebih berhati-hati, jangan pernah percaya sama omongan orang. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sedekah. Berkat Tuhan mengalir atas kita dan selalu bahagia.